Pengen tahu Tuhan tidak jauh dari sini lah. Lah ini kan Tuhan ini lah. Bukan orang ini. Ini Tuhan bukan orang. Ya bermanfaat nanti ya ilmunya ya, ini para santri-santri ini tapi tidak tahu dari mana ya pondok pesantren mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Nasrul Sunnah. Insyaallah nanti kita putarkan lagi teman-teman, videonya lebih panjang lagi. Namun itu sekilas teman-teman. Dan ini fenomena terjadi di negeri kita ya Allah. Dan saya rasa ini tidak terjadi di negeri-negeri lain. Apalagi misalnya kalau kita menyebutkan di ya Mekah, Madinah atau Arab Saudi teman-teman. Di Indonesia ini banyak sekali yaitu perkataan-perkataan menyebut ini seorang wali kutub atau segala macam, bahkan pada level orang yang mohon maaf ya, seperti orang tidak waras atau mohon maaf sekali lagi seperti nampak orang gila disebut wali juga teman-teman, sebagaimana yang ada di video tersebut. Coba teman-teman pikirkan, apakah mungkin seorang wali seperti itu? Dalam bayangan kita sebagai kaum muslimin yang berakal, yang masih sehat, yang masih waras, tentu yang namanya wali itu adalah seorang yang alim ya, seorang yang berilmu, berakhlak mulia, kemudian mengikuti ya tuntunan dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnah beliau, itu yang kita sebut wali. Dan secara umum orang-orang yang bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala larangan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, namun fenomena yang terjadi saat ini teman-teman, saya juga begitu heran teman-teman. Orang yang begitu normal ya, berpakaian normal ya, berpakaian rapi, berpakaian seperti religius, kok bisa kadang-kadang menganggap orang yang yaitu jauh dari kewarasan teman-teman dianggap adalah seorang wali. Karena ada istilah karam, ada istilah fana, sampai-sampai tidak menyadari dirinya ya seperti itu, karena yang dia ingat adalah Allah, Allah, Allah terus dan Rasulullah. Banyak anggapan seperti itu di tengah masyarakat kita teman-teman, yang tentunya ini kurang yaitu pengetahuan tentang ya agama Islam teman-teman. Nah, itu fungsinya kita belajar teman-teman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, agar kita tahu ya pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu tujuannya teman-teman, dan untuk menghilangkan kejahilan kita. Bayangkan saja teman-teman, kalau menurut teman-teman, coba pikirkan secara akal teman-teman, kira-kira orang yang ada di video tersebut bisa kita ambil apa teman-teman dalam urusan agama kita ya. Yang kita ketahui bahwa seorang alim, seorang ulama, seorang wali itu pasti dia cerdas, jenius atau pandai dalam urusan agama teman-teman. Bisa mengajarkan ilmu agama, punya majelis ta'lim segala macam, bisa memberikan pencerahan terhadap umat. Nah, kalau yang seperti yang ada di video ini teman-teman, kira-kira apa yang bisa kita harapkan darinya? Kok bisa ada anggapan orang-orang menyebut dia sebagai seorang waliullah teman-teman? Ini aneh teman-teman. Sejak kapan, sejak zaman siapa wali seperti ini? Apakah ada di kalangan para sahabat Nabi? Kurang wali apa para sahabat Nabi teman-teman? Coba bayangkan para sahabat Nabi sampai ada yang meriwayatkan hadis sebagai ahlul hadis seperti Abu Hurairah teman-teman. Abu Hurairah senantiasa kita dapatkan nama beliau di kitab-kitab para ulama. Diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah, dari Anas bin Malik, itu sahabat Nabi semua teman-teman. Ya, yang jelas-jelas di jalan masuk surga. Apakah kita mengatakan beliau ini kurang walinya teman-teman? Ini sahabat Nabi loh, yang senantiasa menyertai Rasulullah. Apakah ada kelakuannya seperti orang gila lalu disebut-sebut sebagai wali teman-teman? Ini aneh luar biasa di zaman ini. Nah, inilah tujuannya kita teman-teman dalam mereaksi video seperti ini, untuk kita sama-sama memberikan pencerahan teman-teman, dan insya Allah yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik teman-teman, coba kita lihat lagi videonya secara full teman-teman, biar teman-teman juga mungkin ada yang belum melihatnya. Ini dia videonya. Satu dan yang lainnya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bukan hanya itu teman-teman, beliau juga banyak disalami dan dipeluk oleh jamaah yang hadir. Bahkan sampai anggota Banser ikut antri untuk bersalaman dan memeluk beliau. Ya,
Rasulullah bersabda, teman-teman, catatan pena untuk amal diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, artinya tidak ditulis, yaitu dari 3 jenis manusia. Yang pertama dari anak kecil sebelum dia balik, teman-teman. Kemudian dari orang gila sebelum dia waras, dan orang tidur sebelum dia bangun. Jadi ketiga kategori ini, teman-teman, tidak bisa dijadikan sebagai saksi, ya, tidak bisa dijadikan untuk bermuamalah, ya, tidak bisa menjadi wali nikah. Contoh anak kecil yang belum balik tidak bisa dijadikan wali nikah. Kemudian orang yang tidur sebelum dia sadar, ya, maka apapun yang dia lakukan ketika dia tidur, misalkan terlihat dia, ya, mencaci maki misalkan di dalam tidurnya, ya, itu tidak bisa dihukumi sebagai sebuah kesalahan karena itu di luar kesadaran. Sama halnya sekarang dengan orang yang, mohon maaf, yang terlihat gila, terlihat tidak waras, tidak bisa dijadikan, bahkan sampai wali nikah pun tidak bisa dijadikan untuk dalam perkara muamalah jual beli misalkan, tidak bisa, teman-teman. Lalu bagaimana mungkin kita menyebut dia sebagai seorang wali? Ini istilah dari mana, teman-teman? Ada orang kurang waras disebut sebagai wali. Baik, teman-teman, coba kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja, yaitu berkaitan dengan masalah perwalian ini. Seperti apa sih sebenarnya kategori orang-orang yang disebut wali? Apakah benar ada orang-orang gila yang kurang waras pantas untuk disebut sebagai seorang wali? Ini dia, teman-teman, videonya. Yang menjadikan orang-orang gila sebagai wali-wali Allah, sungguhnya mereka menghina orang-orang soleh, ya. Nah, orang mau jadi wali nggak usah soleh, sudah jadi orang gila jadi apa? Jadi iya, Allah bilang mau jadi wali harus bertakwa, salat, ibadah, ya, bertakwa kepada Allah, ya, baca Quran, zikir, bakti sama orang tua, itu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Enggak, ini menjadi wali Allah sudah yang penting gila, merokok, ya, macam-macam, wali majdub katanya. Wali apa? Majdub atau majnun yang benar, Allah alam. Ya, gimana? Sebutkan contoh dari satu sahabat yang seperti itu. Katanya sudah mencapai derajat tinggi, derajat wali, derajat hakikat, ma'rifat, kemudian jadi seperti ini. Sebutkan satu sahabat yang seperti itu. Apakah Nabi salah mengajarkan mereka untuk jadi wali? Kenapa para sahabat jadi wali tidak seperti itu? Kadang saya heran, ada orang-orang gila dianggap wali. Yang saya heran juga terkadang kiai ke situ cari berkah. Ya. Ini yang gila itu wali yang gila, apa yang ke situ cari apa? Yang ke situ cari berkah yang gila atau yang gila yang didatangi? Atau dua-duanya gila ya? Tapi kenyataannya seperti itu. Sedih kita ngelihatnya. Orang kan akan mencontoh, ini ada ulama besar, ya, yang kata orang ulama, ya, datang kepada orang gila cari apa? Berkah. Terus kita bingung ya. Ini yang didatangi jelas orang gila ya, nggak pakai baju, merokokan, kayak orang-orang stres. Terus ada orang ulama datang cari berkah, yang lebih gila yang mana coba? Apakah yang orang gila tersebut atau ulamanya atau orang awam yang membenarkan, nggak tahu yang gila yang mana? Jadi ini kenyataan pahit ya, yang tidak diajarkan oleh Islam. Itu bayangkan kalau ada agama lain lihat oleh Islam kayak begini, orang paling top begini hasilnya. Iya tidak? Wali kan tingkatan tinggi wali. Siapa yang tingkatan paling tinggi adalah Rasul, kemudian Nabi, kemudian wali. Wali itu tingkatan paling tinggi selain para Nabi. Ternyata wali modelnya seperti ini. Ya, gila, kemudian stres. Apalagi kalau kita baca ada buku tentang Karamatul Auliya, karangan sebagian orang sufi. Wali yang inilah, yang anulah, yang tidak sholat lah, yang tidak pernah mandi lah, yang terkadang berhubungan dengan hewan lah, subhanallah. Apakah seperti itu? Islam mengajarkan seperti itu? Tapi zaman sekarang masih laku seperti itu, masih ada aja laku bahwasanya wali ini wali majdub yang begini. Yang tidak kita dapati dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di kalangan para sahabat seperti itu, tidak ada di kalangan para tabi'in seperti itu. Kemudian kita mau bikin aturan baru, orang gila bisa jadi apa? Wali. Saking berilmunya dia maka jadi gila, subhanallah. Ini gimana? Saking dekatnya kepada Allah malah jadi apa? Orang gila. Apa pandangan orang di luar Islam? Ini ya, orang paling top dalam Islam gila. Saking hebatnya dia maka jadi apa? Gila. Kemudian datang dai-dai di YouTube sekarang juga malah membenarkan. Iya benar, ada wali namanya wali majdub, ada wali namanya wali sinting, ada. Ya, subhanallah. Saya nggak tahu gimana cara berpikir mereka ya. Ya. Taib, coba sebutkan caranya untuk bisa jadi sinting itu gimana caranya coba? Kan kita semua orang berhak jadi wali. Antum mau jadi wali nggak? Mau jadi orang gila? Antum mau jadi wali? Sebutkan. Kalau Allah jelaskan jelas, mau jadi wali caranya begini, dekat kepadaku. Dengan perkara yang wajib, perkara yang sunnah jadi wali. Tidak perlu tunggu stempel orang mewalikan Anda, Allah langsung mewalikan Anda. Tidak mesti Anda diakui orang, tidak mesti. Kalau Allah tahu Anda baik, Allah angkat Anda menjadi wali. Jadi wali. Ya. Adapun penghujung seorang menjadi wali, jadi orang gila, kita bilang coba sebutkan caranya supaya saya bisa jadi gila seperti itu gimana? Kan harus semua orang boleh jadi wali, ya. Coba caranya, prosesnya gimana?
Masya Allah teman-teman, dengan detail Ustadz Firanda menjelaskan bahwa itu adalah kategori dari seorang wali yang disebutkan, bukan dari kalangan orang-orang tidak waras, orang-orang gila. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Firanda, ini sama saja kita merendahkan wali yang asli teman-teman. Sama saja kita merendahkan nama atau derajat wali-wali yang asli, yang begitu alim teman-teman, yang bisa menjelaskan kita tentang perkara agama, ya, yang mengajak kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, coba teman-teman silahkan bandingkan. Seandainya teman-teman memiliki idola dari seorang, ya, yang teman-teman anggap seorang wali atau orang yang alim, kemudian berpakaian bersih, berpakaian rapi layaknya seorang yang berilmu, kemudian seandainya duduk bersama dengan orang yang ada di video ini teman-teman, kira-kira apa tanggapan teman-teman? Masihkah kita menganggap dia sebagai seorang wali? Tentu teman-teman, dalam benak kita yang namanya seorang wali adalah orang yang alim, orang yang pandai dalam urusan agama, yang bisa mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pasti teman-teman. Mana ada wali, ya, berpenampilan tidak waras seperti orang gila teman-teman, sedangkan dia disebutkan oleh Rasulullah orang yang tidak waras saja tidak bisa untuk diajak bermuamalah dalam hal jual beli, tidak bisa dijadikan sebagai wali nikah. Lalu bagaimana mungkin dia disebut seorang wali, seorang yang alim, dengan alasan dia sudah karam, sudah fana, sudah tidak menyadari dirinya siapa, yang ada di ingatannya hanyalah Allah, Allah, Allah saja. Tidak teman-teman, ini di karang-karang teman-teman. Barakallahu fikum. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua teman-teman, agar hati-hati kita ketika menganggap ini seorang wali, apalagi yang namanya wali mazdup lah, segala macam istilah-istilah yang berkembang di negeri kita ini. Semoga video ini bermanfaat teman-teman dan sebagai pencerahan bagi kita semua. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.